我々は人間です我々は人間です我々は人間です宇宙人とモンスターじゃない。 Ohayou gozaimasu, Pak. Selamat pagi, tapi sebetulnya kayaknya kalau udah diupload nih malam dah. Jadi kita hari ini mau unboxing. Apa ya? Unboxing kah? Unboxing kah? Gak bisa bahasa Inggris, Pak. Hadiah atau warisan dari Fuchu Hiroshima. Makasih, Pak Reva, atau kalau kata teman-teman Pak Agus. Banyak kita dapat hadiah lah, khususnya figur. Tapi bukan cuma figur aja sih ya, macam-macam yang lain juga, tapi utamanya figur lah. Jadi kita sama-sama unboxing hadiah dari Fuchu. Ngomong-ngomong nih udah pertengahan atau udah di akhir musim, kayaknya di pertengahan menuju akhir musim gugur dah. Udah mau mendekati musim dingin. Udah dingin banget sih ini. Tapi karena di rumah kan lumayan pemanasnya ternyata masih baik, jadi pakai baju biasa aja, nggak terlalu lah, tapi listrik sih biasanya. Yuk kita unboxing dulu. Banyak Pak, kita dapat satu plastik tuh. Kita unboxing ya, dari mana ya? Videonya banyak sih, tapi satu-satu lah kita edit, kita upload. Ada yang patah ya, karena di jalanan ada yang patah. Gak apa-apa lah. Ya patah Pak, nggak apa-apa lah. Pertama kita ada dapat Tamiya Pak. Tapi ini Tamiya apa ya, maksudnya nama ini ya? Nggak tahu sih. Tapi masih mau Pak. Lumayan lah, kan saya punya Tamiya 1 sama Crash Gear, jadi ada temannya lah. Ini maaf juga bibir agak hitam karena kemarin sempat kena ini, kelamaan beli obat yang kan mau musim dingin tuh beku ini, jadi pendarahan, jadi agak hitam. Maaf ya kalau mengganggu visual gitu. Tapi kita obatin lah. Yang pertama Tamiya, yang kedua Rival Kakaroto Vegeta Pak. Tapi bawahnya hilang. Napak tilasnya ya. Itu Tamiya lumayan sih kayaknya, kalau di hobby op tuh kalau kayak gini ya kita asumsikan 1.000 sampai 2.000 yen lah. Nanti kita coba. Terus ini Vegeta coba kita, sebetulnya nggak ada harganya, maksudnya nggak ada harganya ini yang nggak bakalan saya jual, bakal saya simpan lah. Tapi kita coba cari tahu untuk sekarang berapaan gitu harganya di Jepang. Kita cari tahu dulu ya, berapa ya produk. Masih mahal Pak. Tuh paling murah. Ini kalau set sama kontak baru, set sama ada kotaknya, mau Ichimang Pak, Ichimang nih. Tuh kelihatan gak ya? Tuh kelihatan gak ya? Gak kelihatan ya? Tuh ada harganya tuh, gak kelihatan ya. 9.800, tapi ada yang murah. Kalau murahnya kayak batangannya 1.000 yen sih.
1.000 yen kurang lebih, tapi udah apa, udah laku 1.500 nih, udah laku. Jadi kita asumsikan aja ya 1.000. Ini kita ya, tapi sebetulnya kalau pemberian orang tuh wah, harganya itu nilainya tinggi, nggak ada, kita cuma kan siapa tahu teman-teman kan banyak yang ingin beli, bagus tuh figurnya berapa gitu, saya juga ingin beli. Jadi ini 1.000 sampai 2.000, murahnya menurut saya 1.000, apa mahalnya 2.000. Kalau ini, kalau menurut harga terakhirnya sih paling murah 1.000 berapa tadi, 1.500. Kalau ada kotak kan Ichima nggak mungkin, jadi kita kasih rank 1.500 sampai 2.000 yen. Terus selanjutnya siapa lain, saya bukan fans Luffy Dai Senpai, Bartolomeo Pak. Kelihatan gak ya Bartolomeo tuh? Bartolomeo berapa? Lumayan besar nih dibanding ke karakter. Kita cari tahu ya. Harga barunya kalau ada kotak berapa nih? 4.000 yen, 4.000 yen lah, enggak 4.000 yen kalau ada kotak. Terus kalau 4.000 lebih sih, anggap aja 4.000 dah. Kalau bekasnya mana nih? Coba kita tambahin kanji cukup 2.000 juga lah. Jadi barunya kalau ada kotak 4.000 yen ke atas, 4.000 lebih, 4.500, 4.300 tadi, tapi ya mungkin bekasnya dapat lah di antara 2.000 ke bawah, tapi kita karena masih ini kan jatuhnya lengkap, cuma kotak nggak ada, kita asumsikan aja 2.000 yen. Terus selanjutnya Monkey D. Luffy, lumayan besar ya daripada tadi, malah lebih besar lagi tuh. Monkey D. Luffy, Kaizoku Oni ore wa naru. Kaizoku Oni ore wa naru. Kita cek par. Sekali lagi terima kasih Farepat. Bakal saya taruh nanti di studionya, belum selesai padahal mau apa, kalau kayak video review ini di belakangnya studio, tapi belum ada waktu, kita bersih-bersih. Barunya berapa nih? Barunya 4.000 juga, 3.500 lah. Terus secondnya paling murah di harga 1.500. Ya, kalau ada kotak sekitar 4.000 yen, tapi kalau bekasnya 1.500 nih rata-rata udah. Jadi kita asumsikan 1.500. Terus selanjutnya Sabo, apa namanya ya, Kakumeikun Sabo, tapi ininya hilang, apa, tongkat besinya hilang tuh, tapi masih bagus lah ini ya. Kalau di harga jual maksudnya ya, itu adalah pasti kurang jatuhnya kan, apa, hilang, tapi kita coba ya. Sabuk 5.000 yen Pak, kalau ada tongkatnya bekas 5.000 yen. Kalau ada tongkat plus kotak, oh enggak. Ini bekasnya nih, bekasnya di sekitar 1.700 ke atas. Kita ambil di harga, kita genapin aja ya supaya enak ngitungnya ya, 1.500 lah. Tapi kalau ada tongkatnya bekasnya ini udah 3.000-an, 2.500 lah, 2.500. Jadi tongkatnya ini aja udah 1.000 yen, tongkat di sininya nih. Terus kalau ada kotak 4.000 ke atas ya, ada sih mungkin ada kotak lebih murah, tapi kan itu kita bicara harga pasaran gitu tuh. 4.500. Wah. Tangan kanan Roger, Silver Slyly. Seperti ya, saya kan digelarin silver gitu, jadi pas nih. Silver Slyly kelihatan gak ya? Sama Luffy ya tuh tingginya.
Silver Riley pak. Kita cari tahu ya berapa anunya, apa namanya, berapa, kita cari tahu ya berapa harga pasarannya sekarang. Wih, di Indonesia 700.000 pak. Mahal juga tuh di namanya Toys Corner. Ya kita asumsikan aja karena ini jatuhnya yang besar, 2000 yen lah. Udah kita masukin di 2000 yen aja ya, 2000 yen gitu. Udah kita masukin di 2000 yen aja. Tapi nggak tahu sih, beda-beda. Ini kan udah jatuhnya lengkap nih, nggak ada apa-apanya lagi. Kita masukin aja di 2000 yen. Udah 9.000 pak. Ini udah asumsi perkiraan harga yang di press gitu, mungkin bisa lebih mahal lagi. Terus ke yang utamanya, saya terima kasih ini, kata Pak, sebetulnya banyak apa subscriber, teman, sahabat Pak Repa atau apalah gitu yang ingin beli, yang ingin nih di bawah nih, yang ingin ganti, yang ingin mewarisi. Saya juga nggak tahu kan, jadi kalau ada teman-teman juga yang mungkin subscribernya yang salah paham gitu. Jadi sebetulnya saya datang cuma ya bisa dibilang cuma mau berterima kasih aja gitu. Dan malamnya itu mungkin ada di nantilah di video di GoPro, kayaknya ada dah. Kayak malamnya itu kan sebelum kita tidur, saya kan bilang, ini ada pak hadiah, kata saya kan, yang tahun kemarin gagal saya beli, dan yang gagal saya beri, bukan beli. Terus ini ada hadiah sedikit, kata saya kan, maksudnya mohon maaf kalau murah, karena itu kan tahun kemarin bulan, ya sekitar bulan 10 juga, setahun yang lalu lah, saya kan dapat bantuan. Saya bilang waktu live gitu, kalau saya dapat bantuan saya kayaknya bakal ke Hiroshima jalan-jalan. Waktu itu kan sama Pak Dwi udah ngomong, apa udah chat, udah teleponan. Tapi mungkin karena ada sesuatu hal yang lebih penting, Pak Dwi-nya nggak bisa, saya juga UQ saya atau libur cuti lah, itu bukan nggak ada ACC sih, lebih tepatnya waktu itu banyak karyawan atau pegawai yang sakit pas mau masuk musim dingin ke musim gugur ke musim dingin ini. Cuacanya panas dingin, kadang siangnya panas jam 10 sampai jam 12 tuh panas, tapi pagi sama sorenya dingin malam. Itu kan kalau bahasa Indonesianya pancaroba gitu. Jadi banyak yang down pak badan, kalau nggak bener maintenance atau menjaga badannya, banyak yang down gitu. Jadi gak usah banyak bicara, kita langsung aja. Ini dia Raiden Metal Gear Rising kan, Revengeance. Tapi sayangnya saya nggak main ini, kata Pak Repa di PS3. Saya mainnya yang cuma PS2 sama PS1. PS2 kan Snake ya, kalau nggak salah tuh. Raiden nggak kelihatan ya tuh, kita unboxing. Harusnya kan pakai di meja tuh, udah disiapin juga sih untuk nanti khusus unboxing kayak gimana, tapi waktunya tidak ada. Hot Toys kembali kemarin tuh. Hot Toys kita buka ya. Ya udah pada tahu juga, tapi ya cuma lumayan kan dibikinin konten tuh. Namanya kayak produser apanya tuh di sini. Besar banget, kemarin bawahnya capek banget pak. Kalau made in mana ini ya tuh. Akhirnya Raiden resmi. Ini bahaya nih, udah lama akhirnya
ganti apa namanya nih, ganti jadi kado Raiden dari Fuchu Hiroshima ke Yokohama Kanagawa Ken. Coba malah ngeblur ya kameranya nih. Hot Toys kita dapat ini apanya nih, ini kayak gini ya, anunya apa tempat itunya, tapi kayak gimana ya, nggak tahu saya ini bagaimana anunya ya, sini kah, kayak gini kah, ini oh ini nih semua di sini nih, tembakan, pisau, tembakan, apa nih ya, kayak armor tambahan, pilihan mode tangannya tuh, ini senjata, mode kaki, mode tangan kan tuh ya, kayak gini kan, kayak namanya Hot Toys, tahu sih di karena sering hobi apa konten kita kan banyak tuh yang di apa hobi apa, jadi tahu sedikit, udah sih itu doang. Coba kita cek berapakah ini Raiden, tapi tidak akan saya jual walaupun seumpamanya suatu saat apa ekonomi sulit gitu, lebih baik diwariskan daripada ke siapa gitu selanjutnya, daripada dijual, itu mah jahat. Kalau kita cari tahu ya berapa harganya, siapa tahu kan yang lain ingin juga gitu beli. Cari tahu ya. Tuh langsung keluar di Hobby Op 4 mang 4.000. Terus kalau dolar $490, berapa tuh, $490 dikali sekarang berapa, 17.000 ya, 8 juta dengan kurs 17.000, 8.300.000, tapi yang baru maksudnya. Coba kita cari yang secondnya nih, yang secondnya ada $3.500 lebih murah, 350, masih 5.905.000, masih mahal. Kita cari apakah ada yang lebih murah. Tadi kan paling murah ini udah nih di Hobby Op 4.400, sekitar berapa ya, ya mau 5 juta juga sih, karena waktu di video Pareva kan dikasih tahu $500 kan waktu beli, sama pak, 4 mang 9.000, tapi masih kotaknya masih bagus, itu maksudnya masih bagus lah, dan yang jualnya dikit udah. Jadi kita asumsikan aja, kita press 3 mang lah, jadi sekitar semua yang saya terima sama Pak Repa itu udah di press ya 4 mang. Terima kasih banyak Pak Repa, mudahan rezekinya bagus, dan juga jangan jera dengan kedatangan saya karena adalah nanti. Tapi juga by the way saya ada ngechat Pak Repa setelah saya pulang dari Hiroshima, ya tentu maksudnya yang apa, saya dapat rezekinya bagus gitu, ada ya, bukan masalah apanya, intinya yang cuma diambil apa kesimpulannya gini, kalau berbuat baik mudah-mudahan dibalas juga baik gitu, itu aja sih. Tapi juga pas balik kemarin, pas ngecek kan rumah ditinggal nih, ditinggal nih sekitar
20 hari lebih, mungkin ya 20 hari lebih lah. Pas ngecek semua pajak, asuransi, listrik, gas, air, 13 mang pak. Aduh, wah lebih mahal dari apa ya, 13 mang, tapi ya udah bayar aja kan, mau kayak gimana, tapi lumayan kan bayar semuanya 13 mang. Terima kasih ya udah nonton video kali ini. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ya adalah nanti ini nggak mungkin mau bikin lagi juga sih, mau bikin yang kayak kemarin di Akihabara part 2 nya, bagi-bagi figur gitu. Selamat, Anda udah jadi orang Yokohama. Sampai jumpa Pak, terima kasih nonton, jangan lupa like, komen, dan share. Gimana gini ya jurusnya low.